Jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Nah, pembahasan Pak Git masih di sini ya, masih update tentang pagar laut gitu. Karena ini tiap hari mau nggak mau ada berita terbaru ya, Pak Git update dulu cerita ini karena ya, nanti ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu, infonya jadi basi kalau nggak Pak Git nggak ikutin perkembangan ini. Karena udah tanggung nih Pak Git ikutin dari awal kemarin ya. Jadi mau tidak mau, ini simbol perlawanan tuh dari kubu Pak Prabowo melawan kubu Pak Jokowi. Ini kelihatan banget di pagar laut ini kelihatan gitu loh, karena Pak Prabowo sendiri itu kan sudah menginstruksikan ya, bongkar atau dengan apa namanya, TNI Angkatan Laut ya, bongkar pagar. Kemudian nah pada saat pembongkaran ini terjadi, ini kan ada apa namanya, instansi yang tidak setuju pada saat itu ya, yang kemudian instansi yang berhubungan dengan hal tersebut dan tidak setuju ini panggil sama Pak Prabowo. Teman-teman udah tahu lah, maksudnya sebelum episode ini itu Pak Git sudah ceritakan di situ, akhirnya dipanggil mau nggak mau ya ikut. Dan orang yang dipanggil ini yaitu, katakanlah kita langsung aja ya, karena memang sudah terbuka gitu ya, KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akhirnya mau tidak mau karena udah dipanggil ya mendukung instruksi Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat historikalnya gitu, nah ini ya adalah hasil pengangkatan atau titipannya periode sebelumnya atau periode Pak Jokowi ya. Jadi orang-orang yang melindungi kasus ini itu dari orang-orang dari periode sebelumnya. Artinya dalam periode sebelumnya beliau sudah menjabat sebagai KKP. Nah ini kalau kita lihat ya, mungkin ya, ini baru asumsi Pak Git, mungkin sudah tidak ada kecocokan atau gimana lagi, akhirnya mau nggak mau ini diungkap. Ini baru satu hal yang ini ya. Kenapa Pak Git bisa mengatakan begitu ya? Kalau ada kecocokan masih bisa ditutup-tutupin mungkin gitu. Tapi ya ini sekarang udah terjadi dan sudah jadi rahasia umum gitu. Mau nggak mau ya ini mau dilanjutkan gitu. Tapi ada satu hal kali ini yang membuat geger gitu loh. Walaupun kita sudah memprediksinya, Pak Git itu bukan pernah ya, melakukan interview sama teman, ngobrol, kemudian chatting, buktinya ada semuanya. Arahnya Pak Git itu udah ke sana pemikirannya, tapi karena ini belum terkonfirmasi, nah, ya kita nggak berani ngomong gitu loh, karena belum ada media yang konfirmasi, belum ada. Tapi ini ada satu yang paling di depan. Siapa dia? Yaitu LBH PP Muhammadiyah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, LBH PP Muhammadiyah ini langsung menghantam tutut ya, menuntut dan menyeret nama Jokowi dan Agwan. Itu langsung gitu terbuka lah. Jadi semua pihak tahu gitu. Yang lain belum. Ya intinya yang lain itu juga menunggu-nunggu kapan saatnya untuk menerima konfirmasi kemudian memberitakan seperti itu. Semua yang lain juga sebetulnya begitu ya. Sudah memprediksi ini ya, seperti yang dikatakan di berita itu, menyangkutnya ini adalah hutang budi Jokowi terhadap naga gitu ya. Ya boleh dikatakan grupnya Agung Sedayu itu disebut, malah nama Agung Sedayu segala macam itu disebutkan oleh LBH PP Muhammadiyah. Dan menurut Pak Git, kalau LBH PP Muhammadiyah ini menuntut seperti itu, ya ini kan maksudnya bukan berdasarkan ngawur-ngawuran. Mosok LBH PP Muhammadiyah itu langsung menuntut tanpa tanpa bukti yang mereka punya gitu ya. Ini sebesar PP Muhammadiyah gitu yang membuat kaget. Dan kalau istilahnya Pak Git bilang ini sekarang saatnya PP Muhammadiyah semakin di depan. Nah, dia yang mimpin sekarang. Dia sudah menuntut Jokowi, terseretnya namanya Jokowi dan Agwan gitu ya. Nah ini akan makin ramai kalau menurut Pak Git ya. Mau tidak mau
eh, kita sebagai masyarakat yang kondisinya udah seperti ini itu mendukung, artinya mendukung PP Muhammadiyah, mendukung Pak Prabowo atas kasus ini. Jadi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pak Prabowo saat ini dalam kasus ini khususnya menurut Pak Agit harus didukung oleh masyarakat Indonesia. Jadi biar negara ini nggak ngawur-ngawuran gitu loh, mentang-mentang terus ya itu memang arahnya mau tidak mau ya gitu, mentang-mentang apa dibantu. Sebetulnya juga bantuan 9 naga itu adalah investasi IKN yang nggak seberapa gitu, nggak seberapa menurut Pak Agit ya. Cuman kok sampai segitunya dalam kekuasaannya Jokowi ini itu ya mau tidak mau ini kan kalau kita lihat kronologisnya semuanya terjadi pada masa Pak Jokowi ya. Masa beliau nggak tahu gitu. Itu intinya itu, karena beliau kan biasa turun ke lapangan, harusnya tahu laporan dari bawah itu kayak gimana tuh, tahu yang terjadi di lapangan seperti apa nih harusnya tahu. Nah ini mungkin yang dimaksudkan PP Muhammadiyah seperti itu. Makanya yang bertanggung jawab pucuk pimpinan langsung, masalahnya ini nggak kecil teman-teman, ini ada 1.500 hektar yang yang dipagari itu 1.500 hektar, dan yang sudah terkonfirmasi menjadi HGB itu 300 hektar, di mana terbuat 263 HGB dan 17 SHM di situ. Jadi kalau dilihat di atasnya laut, nah itu di bawahnya itu sudah ada HGB dan sertifikat hak miliknya. Jadi sudah ada 263 HGB dan 17 SHM gitu. Nah, ini kok bisa terjadi ya, jelas ini skandal. Skandalnya bukan skandal kecil, dan proyek pemagaran ini aja itu kan nggak kecil ya, menghabiskan dana ratusan miliar gitu. Nggak mungkin lah kalau ini dilakukan oleh perorangan atau apalah itu, nggak mungkin gitu. Maksudnya ini pasti dilakukan oleh orang-orang besar yang melibatkan oknum juga orang-orang besar juga. Nah, ini perpikiran logis kita pasti ke arahnya ke sana. Dengan kasus ini kita berharap begini teman-teman. Kalau Pak Agit harapannya seperti ini. Artinya kalau memang perang ini mulai gitu, ketidakcocokan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya mudah-mudahan bukan ketidakcocokan pribadi dalam hal ini, adalah memang benar-benar untuk rakyat gitu ya. Kalau ini benar-benar untuk rakyat nantinya dan ini akan terungkap, masih ada satu kasus lagi ya. Kalau udah ini terungkap membawa nyeret-nyeret nama Jokowi kan nggak tanggung-tanggung, sekalian aja. Pak Agit senggol dikit dah, kasus suku Fafa, senggol aja terus gitu kan. Jadi kalau udah ini terungkap, kalau ini udah terungkap dan berhasil mengungkap, maksudnya berani mengungkap suku Fafa, ini baru kita beri, kalau bisa katakan ada 10 jempol di tangan kita kasihkan ke Pak Prabowo semua gitu. Jadi ya selama ini kan semua ditutup-tutupin. Kalau ini terungkap memang ini masalah Jokowi, udah sikat aja terus gitu kan. Maksudnya dalam ini memang terbukti kan, misalnya ini bersangkut paut dengan beliau gitu, karena juga beliau waktu masalah OCCRP itu beliau dikonfirmasi oleh wartawan kan, korupsi yang mana, ada buktikan gitu lah. Nah, kalau ini nanti salah satunya nanti ini bisa terbukti oleh LBH PP Muhammadiyah, nah ini membuktikan kalau OCCRP ini adalah benar. Gitu. Baik teman-teman, kita ringkas saja atau membuat kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama adalah pertempuran antara dua gajah gitu ya. Menurut Pak Agit di sini Pak Jokowi masih Pak Agit katakan gajah karena masih banyak orang-orang beliau yang setia itu yang di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Itu teman-teman, itu masalahnya kenapa dua gajah. Nah, Pak Prabowo sendiri kan mau tidak mau ya, maksudnya dari histori pemilu kemarin kita lihat juga atas dukungan Pak Jokowi ya. Tapi kita kan nggak tahu, maksudnya janji politik beliau berdua itu, komitmen politik mereka berdua seperti apa, kita nggak tahu lah. Yang jelas hal ini kan bukan rahasia umum lagi, ini maksudnya kita semua sudah tahu gitu loh. Jadi karena ya wakilnya Pak Prabowo kan kita tahu sendiri adalah putranya Pak Jokowi. Gitu. Jadi ini yang jelas hubungannya kalau
ini benar-benar nanti terungkap oleh PP Muhammadiyah, ini jelas hubungannya akan retak. Kalau retak menurut Pak Agit ya nggak usah tanggung-tanggung sekalian gitu loh. Dengan satu kasus lagi yaitu Fufu Papa, nah kasus ini akan ya mungkin istilahnya kalau Gus Dur bilang dulu ke apa namanya ke Amin Rais akan jadi gelandangan politik gitu ya. Nah ini mungkin Pak Jokowi akan menjadi the next gelandangan politik kalau menurut Pak Agit ya. Kalau sampai ini yang dibuktikan Muhammadiyah ini terrealisasi, nah, kemudian nggak sekalian aja Fufu Fafa terrealisasi, ya jadi gelandangan politik dia. Menurut Pak Agit ini apa namanya gebrakannya LBH PP Muhammadiyah ini di luar dugaan, benar-benar di luar dugaan. Kita tidak menyangka, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dok gitu. Yang lain belum apa-apa dia udah duluan depan. Dan Pak Agit juga mengapresiasi dalam hal ini ke LBH PP Muhammadiyah. Semoga apa yang dituntut itu bisa terrealisasi dan ini buat kepentingan rakyat Indonesia. Jadi Indonesia itu supaya tidak dikelola dengan cara yang ugal-ugalan. Demikian menurut Pak Agit dan terima kasih.